kita ada fokus tersendiri dari Bapak tidak bisa bercerita tentang pengentasan kemiskinan di kota. Luar biasanya kita boleh pengentasan kemiskinan kita di Jawa Tengah menjadi nomor 1 Pak, penurunan kemiskinannya 0,92%, lebih tinggi dari provinsi Jawa Tengah dari 7,54 sekarang menjadi 6,11. Bisa satu sehingga kita tidak bisa memiliki fokusnya di kemiskinan miskin. Kita sudah lupa. Yang kami hormati juga para staf atau mungkin pelaksana dari 18,53 dengan 6 kelurahan dan diperkuat dengan Kecamatan Salem ada 70 RW dan 326 RT. Jelas ini kondisi yang ada di Kecamatan Selatan tidak jauh berbeda dengan yang ada di Bojen, tapi dari sisi potensi utama gelar Kecamatan Selatan dengan 3 kecamatan yang lain dari sampai 4, 5 di sekitar sebenarnya bahwa kita memang pertama dengan kota yang sangat kecil, mungkin nomor kecil nomor 2 sebenarnya Indonesia setelah itu 3 kecamatan, 17 kelurahan, luas 18,5 dan ini dari selatan lurus di tempo dengan perjalanan pakai motor dan sampai berhasil satu jam sudah sampai selesai. Tapi kita punya potensi yang bisa kita gunakan karena kita tidak punya sumber daya sektor jasa sama kecil dan bahkan sektor pendidikan. Di sini militer banyak antara ketua militer ada di sebelah kami ini ketua militer dari Starbucks sebagainya ada Rindam, ada Harga, ini kota militer yang pertama adalah sama saya dan kita punya rumah sakit banyak baik yang negeri maupun swasta. Ini menjadi rumah sakit yang menjadi rujukan di masyarakat sekitar Kota Magelang yang berubah di Kota Magelang. Dan Bapak Ibu sekalian, kami punya satu kebanggaan ikon di Kota Magelang yang sangat luar biasa. Ini ada di belakang Bapak Ibu sekalian, namanya Gunung Tidar kalau menyebutnya. Ini jadi kayak berlayar oleh Kota Magelang. Maksudnya kalau di berlayar tidak diminta pernah wisata. Jadi berlayar menjadi satu ikon kami yang saat ini menjadi objek wisata religi. Nanti Bapak Ibu Pak Camat kalau pagi subuh sudah bisa naik Gunung Tidar. Orang yang bisa naik Gunung Tidar semua ya di Gunung Tidar itu menjadi orang-orang yang terkenal. Namanya Tidar. Kalau awal selalu ketika tidak itu arah putih itu tidak ada. Jadi digembleng itu sandra di mukanya akademi militer ada di Kota Magelang. Semua angkatan semua digembleng di sini. Baru setelah itu nanti baru dijuruskan di masing-masing angkatan laut Surabaya itu ada. Kalau paling putih itu tidak ada. Ada di Gunung Tidar. Luar biasa. Ini sekarang jadi wisata religi. Kalau teman-teman dari Jawa Timur, karena di sini ada peninggalan makom Syekh Bakir, lebih dari para wali yang datang di Pulau Jawa. Makomnya dari sini, sehingga menjadi satu deklarasi yang sangat banyak di masyarakat di seluruh Indonesia, tidak hanya di Jawa dan yang jelas tidak dari ikon. Di situ ada akademi militer yang mana para pemimpin bangsa semua jadi admin itu ribut bisa berkali kali dari dan dikatakan bahwa ikon kita belum tidak ini sebagai akuni Pulau Jawa. Itu bedanya kalau tidak ada Gunung Tidar, Pulau Jawa ini akan miring karena pakunya ada Kota Magelang dan gunung yang ada di tengah kota. Kalau Bapak Ibu sekarang pindah ke Kota Magelang pada saat ini sedang berbunga-bunga atau bunga tabuyan. Kalau kita berkunjung ke awal Kota Magelang terasa di Jepang saja bunganya tumbuh sekali, bunga sekali luar kaki dibuka di YouTube kelihatan saja
makanya dia ya, di Kota Magelang yang jelas karena menjadi kota sentral menghubungkan, sekarang sudah ada exit tol Pak Jogja Bawen itu lewat Kota Magelang, ini menjadi satu hal yang sedang kita nantikan, dan juga ada pembangunan strategis kawasan strategis flyover yang akan lewat di Kota Magelang, dan mudah-mudahan kalau Tuhan mengizinkan kereta juga lewat Magelang ya, itu sedang proses aktivasi dari kereta api. Kembali ke wilayah kami di Kecamatan Magelang Selatan ya. Kecamatan Magelang Selatan ini kami terdiri dari 6 kelurahan ya. Ada yang namanya Kelurahan Tidar Selatan, Kelurahan Tidar Utara, ini pemekaran dari dulu namanya Tidar, tapi sekarang dimekarkan karena Magelang di ambak kineh Israiso ya, soalnya minum wilayah Tidar jadi 2. Kemudian Jurang Ombo Selatan juga dipecahkan jadi 2, Jurang Utara, Jurang Selatan, dan 1 Magersari. Ini masuk wilayah Magersari Banten. Magersari ini di wilayah selatan ini memang sangat dinamis masyarakatnya. Oke, dibandingkan di wilayah utara ya, senyap ya, yang tengah agak panas, tapi kalau di utara ini di selatan ini memang luar biasa. Kerawan berpotensinya itu cukup besar, tidak masalah, harus kita sabar. Di Kecamatan Selatan kami ada di Tidar Sawi, ya, nanti kalau Bapak mau tidak ke UMKM yang kami tunjukkan, di situ ada gedung Maror yang memang UMKM dan sudah melebihi budget lama untuk Maror. Dan besok kalau Bapak tidak ke sana bisa masyarakat proses. Selama ini memang tidak semua setelah COVID ini boleh berkesan proses pembuatan gedung Maror ya, orang-orang cocok boleh sekarang karena COVID. Yang kedua nanti bisa di dekat kecamatan itu ada yang gedung Larasta, memang sentra gedung kopi tetap ada di situ. Gedung sentra tahu Larasta ini cukup terkenal dan cukup enak. Sekali lagi tadi singgung Pak Mas Iwan, kalau Magelang itu terkenal sebagai kota yang kaya kuliner. Kuliner yang murah, rasanya enak, itu yang terkenal tadi disampaikan ada sosmed kacang merah. Jadi bulan ada tahu kocok, nanti bisa Bapak berkeliling merasakan kuliner yang ada di Kota Magelang. Di Magelang ada bakso Malang dan sebagainya. Misalnya masih saya juga sama. Kalau UMKM Bapak di Kota Magelang tadi sudah ada program Pak Wali Kota juga punya yang namanya IKM Center ya Mas, yang semua produk kota dipusatkan di IKM Center. Tidak jauh dari sini, kalau tidak sekitar 1 atau 2 kali dari sini, semua produk UMKM ada di sini. Hanya kami kalau nanti mengantarkan, kalau mau berkenan ada beberapa UMKM yang ada di wilayah dekat kelurahan saja. Terus Bapak sekalian, ini menjelang pemilu di tempat kami, Kecamatan Magelang Selatan ini juga sudah persiapkan segala sesuatunya. 2050 sudah mulai ada drawing di tempat kami di selatan itu 32.127 pemilu TPS 115. Ini sudah kita persiapkan dengan kekuatan yang ada di RW di Kecamatan Magelang ada 70 dan RT-nya ada 126, jadi 326 yang sudah dipersiapkan untuk pemilu. Dan di Kota Magelang saya sampaikan di Kecamatan Selatan khususnya saat ini sedang dalam proses menuju Magelang Kota Lengkap, mensukseskan program itu. Mungkin malam sudah ya Kota Lengkap, artinya semua bidang-bidang tanah di Kota Magelang tersebar di 17 kelurahan dan kecamatan. Ini semua akan didata dan terdata secara melalui kegiatan komunikasi di masyarakat. Jadi BPN itu kan program nasional, kita harus mudah-mudahan sama kali ini kita sedang belajar itu sehingga betul-betul bidang tanah bisa valid secara tekstual, valid secara spasial, sehingga pada saatnya nanti kalau sudah eranya elektronik kita sudah siap. Karena ini juga menyangkut RDT kan Mas Iwan, karena kalau bidang-bidangnya itu jelas, rapi, ya, bisa dipetakan, ya, sehingga diketahui pemiliknya, diketahui ukurannya. Ini tim RDTR kita bisa tersusun dengan baik. Sementara baru RTR,
ketahuan sudah jadi DPR masih dalam proses, karena semua pangkal perizinan ada di DPR. Kalau di tempat kami kaitannya dengan pemberdayaan pembangunan nanti akan diulas lebih jelas oleh Pak Kabin Pemberdayaan di dalam Magelang di BPKB. Tapi kemudian kami karena ada program wali kota 9 salah satunya dengan programnya Mas Kabin. Program pemberdayaan masyarakat maju dengan memberikan bantuan program per RT 30 juta per RT, 30 juta per RT. Kali kalau Kota Magelang ada 1031 RT, kali ambil 30 yang bisa masuk 2. Dan ini sangat-sangat bermanfaat. Nanti sebelumnya khususnya dari awal dari keluarga dan menentukan profil RT, ya sekarang saya baca dari Kota Magelang di kecamatan juga harus berusaha tiap tahun itu buat inovasi. Ini harus satu OPD 2 inovasi harus wajib, karena sebagai penilaian kinerja masing-masing OPD. Sehingga kita berusaha dengan para lurah, OPD-nya lurah juga ada di kecamatan harus bisa memberikan satu tahun 2 inovasi. Inovasi itu satu hal yang baru, tidak hanya sekedar replika, tetapi tujuan dan manfaatnya bisa dirasakan dalam rangka memecahkan permasalahan di lapangan. Inovasi itu kan tidak harus dari sisi teknologi, tapi bagaimana upaya kita ada masalah kemudian mau menyelesaikan secara inovasi. Ini tidak harus informasi komunikasi. Di tempat kami yang sebenarnya namanya Rindu Surga. Antri surat dokumen keluarga singkatan Rindu Surga. Kan macam kita soal tunggal. Karena sama soal tunggal ada sebenarnya ya kita inisiatif pakai aplikasi di belakangnya ada antri dokumen surat keluarga. Jadi bakal meninggalkan uang yang mau dibuatkan layak kepada kami, nanti kita antar itu tanda tangan kita antar sampai dengan masing-masing keluarga. Ini salah satunya. Yang kedua baru lintri fasilitas ini ada di kelurahan tidak utara, tapi kita adopsi di kecamatan. Ini aplikasi kami. Oke. Terus juga poin-poin penting kalau di tempat kami lintas sektor tetap berjalan dengan puskesmas, dengan polsek, dengan dan posramil, belum ramil yang masih dapat pemantau banyak terkait dengan kecamatan. Saya kira sama bersama masih akan bentuk satuan tugas lintas bersama dengan berbagai bisa dipakai pas kita ganti. Saya kira ini bisa bantu sekalian. Kita akhiri dengan pantun. Deni jangan aura kasih, Deni jangan aura kasih. Terima kasih, cukup sekian.